Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Selasa 21 Oktober 2025. Hari biasa, pekan biasa ke-29. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 35 sampai 38. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mendengar dalam Injil Lukas, Yesus mengajar sebuah perumpamaan tentang para hamba yang berjaga-jaga saat tuannya pulang dari perjamuan, menghadiri pesta perkawinan dari luar kota. Para hamba itu harus siap sedia menyambut tuannya kembali, sekalipun waktu kembalinya tengah malam. Nampak para murid bingung. Mereka bertanya-tanya siapakah yang Yesus maksudkan dengan pesan itu. Apa kepada mereka atau kepada orang banyak? Kita perlu ingat bahwa pada saat itu perumpamaan adalah suatu cara yang dipakai oleh para guru untuk mengajar. Bahkan sampai sekarang banyak kita menggunakan itu. Para pendengar akan menilai perumpamaan itu. Para murid Yesus juga mencoba menilai siapakah yang dimaksudkan Yesus dengan perumpamaan itu. Yesus jelas menyampaikan pesan kepada para muridnya. Ia mengecam mereka yang sudah tahu akan kehendak Tuhan tetapi tidak mau melakukannya. Kalau kepada kita dipercayakan sesuatu selama kita hidup di dunia ini, itu artinya kita sama seperti para hamba yang dipercayakan tuannya untuk mengurus harta itu. Jadi hamba tidak boleh menggunakannya seolah-olah dia pemiliknya. Saudaraku yang terkasih, sebagai pengikutnya kita memang memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Ada yang dipercayakan memiliki banyak harta, ada yang dipercayakan memiliki banyak pengetahuan, dan ada pula yang dipercayakan memiliki kemampuan yang lain. Akan tetapi setiap kita sebagai muridnya mempunyai tanggung jawab yang sama, yakni kita harus berjaga-jaga dalam mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita perlu lebih tekun dalam doa-doa kita, agar Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bertanggung jawab pada setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Apapun yang Tuhan titipkan kepada kita, lakukannya dengan baik sebagai pertanggungjawaban kita kepada Dia. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.